Renungan Harian Senin 18 Januari 2021. Mereka tidak berpuasa selagi mempelai ada bersama mereka. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus mulai populer dalam tugas pelayanannya, mulai muncul juga lawan dan berbagai persoalan yang diajukan kepadanya. Misalnya persoalan tentang kuasa mengampuni dan mengapa dia harus duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Santo Markus menampilkan lagi reaksi orang Farisi yang tidak setuju dengan sikap murid-muridnya yang tidak berpuasa. Mereka membuat perbandingan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid orang Farisi yang setia berpuasa, tetapi murid-muridnya tidak. Yesus menanggapi pertanyaan itu dengan tenang dan bijaksana. Ia kembali mengajukan pertanyaan balik. Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktu pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jawaban Yesus ini memberikan penekanan untuk kita renungkan. Pertama, tentang puasa. Yesus tidak melarang orang untuk berpuasa. Ia sangat menghargai puasa. Namun puasa yang dimaksudkan Yesus adalah puasa dalam arti masa penantian. Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa karena Yohanes mempersiapkan mereka untuk menantikan kedatangan Anak Manusia, menantikan kedatangan Yesus Kristus. Maka mereka harus berpuasa. Kedua, kehadiran pengantin di antara mereka. Kehadiran Yesus di antara mereka ditekankan oleh Yesus sebagai kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang. Maka sikap orang untuk menerima kehadiran kerajaan Allah adalah bergembira, bukan berpuasa. Artinya, mempelai pria itu telah tiba dan tidak pantaslah sahabat-sahabat mempelai itu berpuasa selama mempelai itu berada di tengah-tengah mereka. Yesus hadir untuk mengadakan perjamuan dengan mereka yang percaya kepadanya. Dalam masa penggenapan, hadirnya kerajaan Allah, terpenuhinya kerajaan Allah, puasa kehilangan artinya. Ketiga, Yesus menekankan saat puasa. Waktu pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bagi Yesus, saat puasa akan tiba. Puasa terjadi karena kerajaan Allah sudah di ambang pintu. Yesus menekankan puasa sebagai simbol pertobatan, berpaling dan menyerahkan diri kepada Allah, Sang Mempelai yang telah hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita tidak perlu mempersoalkan harus ada puasa dan tidak adanya puasa. Yang pasti bagi kita adalah ada saatnya untuk berpuasa dan hendaknya kita memanfaatkan saat puasa itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbaharui sikap hidup kita di hadapan Allah dan sesama. Lebih dari itu, kita menciptakan suasana hati yang penuh gembira, damai dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Kita harus selalu bergembira bersama Yesus sebagai mempelai pria yang hadir di tengah-tengah kita. Setiap saat kita merayakan perayaan Ekaristi. Amin.